tentang cara mempertahankan akidah, ya, cara mempertahankan akidah di zaman yang penuh dengan fitnah dan ghibah. Bagaimana cara kita mempertahankan akidah? Para ulama kita, Bapak dan Ibu, salafus saleh yang terdahulu, mereka memberikan solusi bahwa di antara cara yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan akidah di zaman penuh dengan fitnah ini dan ghibah, yang pertama adalah menguatkan akidah dengan ilmu. Ya, salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam serta keberkahan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan para sahabat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan bacaan salawat dan salam kita tersebut, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, kita semua mendapatkan syafaatul ummah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Baik itu mungkin bapak dan ibu fitnah harta, atau bisa juga fitnah syahwat, atau bisa juga bapak dan ibu fitnah media sosial, ya, atau bisa juga fitnah dalam agama. Ditambah lagi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, tersebarnya ghibah, kalau diartikan ke dalam bahasa kitanya adalah gunjing, ya, itu juga bagian daripada fitnah. Jadi orang lebih mudah menilai, mencaci dan menyebarkan aib saudaranya daripada memperbaiki dirinya sendiri. Inilah zaman di masa kita sekarang bapak dan ibu. Makanya as-sadiqul masduq, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam satu hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah, badiru bil a'mali, bersegeralah kalian beramal, kata Rasul. Fitanan kaqata'il laili al-mudlim, sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Menurut jasanya kata Nabi kita Muhammad SAW, badiru bil amal, bersegera kalian beramal sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Ma'asyiral muslimin, bapak dan ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Dari pertemuan dan bacaan dan hadis yang kita sampaikan tadi, kita akan mencoba bapak dan ibu membahas tentang cara mempertahankan akidah, ya, cara mempertahankan akidah di zaman yang penuh dengan fitnah dan ghibah. Bagaimana cara kita mempertahankan akidah? Para ulama kita bapak dan ibu, salafus saleh yang terdahulu,
mereka memberikan solusi bahwa di antara cara yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan akidah di zaman penuh dengan fitnah ini dan ghibah, yang pertama adalah menguatkan akidah dengan ilmu. Ya, menguatkan akidah dengan ilmu. Ini yang pertama. Kenapa menguatkan akidah dengan ilmu itu? Karena Allah sendiri, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, yang menyebutkan di dalam surah Muhammad ayat yang ke-19 bahwa Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam." Di situ ada perintah dari Allah. Fa'lam, maka ketahuilah, atau bisa diartikan maka berilmulah dulu, annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Berarti Bapak dan Ibu, kita harus berbuat dulu ma'rifatullah. Kalau kita sudah berusaha serius mempelajari ma'rifatullah, maka akan semakin terjaga diri kita, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dari hal-hal yang menjerumuskan kita kepada kebinasaan dunia dan akhirat. Bapak dan Ibu, sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, akidah tidak bisa Bapak dan Ibu dipertahankan tanpa ilmu. Ya, akidah tidak bisa dipertahankan tanpa ilmu. Jadi ilmu yang paling penting. Pokoknya ada sering kita sampaikan di surau kita kok, al ilmu qabla al qaul wal amal. Sampai Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Fathul Bari, ya, beliau menyebutkan salah satu pembahasan di dalam kitab itu, yaitu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berbicara dan berbuat. Penting Pak. Berilmu dulu sebelum berbicara dan berbuat. Orang yang asal mengecek, orang yang asal babue, tidak ada ilmu, itu yang paling sering Bapak dan Ibu terjerumus kepada kebinasaan. Jadi kalau dia sudah mempelajari ilmunya, ilmu yang paling terpenting dari semua ilmu yang harus dituntut oleh seseorang adalah ilmu aqidah tauhid ma'rifatullah, ya, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak dan Ibu yang disebutkan oleh Al-Muhallib dalam kitab ini, bahwa di antara cara yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan akidah di zaman fitnah yang penuh dengan ghibah adalah menguatkan akidah dengan ilmu. Yang pertama. Kemudian tadi, yang kedua, kita renungkan Bapak dan Ibu tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surah Al-Hujurat. Ayatnya, ayat yang ke-12. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Ini naudzubillah. Semoga Allah melindungi kita pada Ibu dari apa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Apa artinya? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah sebagian kalian memgunjing sebagian yang lain. Mempunyai adu larangan, mempunyai Al-Imam Az-Zahabi
di dalam kitabnya Akbarul Kabair memasukkan gibah atau bahasa waktu tadi mengunci salah satu dari dosa besar. Gibah itu mengunci itu pada ibu salah satu termasuk dosa besar dan sekian banyaknya dosa besar. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumu. Ya Allah, sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ada enggak yang nampak memakan daging manusia yang telah mati? Tidak ada. Saking gadangnya lah bapak dan ibu dosa orang yang mengpuji sampai ke Allah seperti itu. Pertanyaan. Jadi orang yang pernah terjerumus kepada gibah, berarti orang tersebut dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW berarti ia sama dengan memakan daging manusia yang sudah mati. Itu saking gadang itu suatu Pak. Jadi gibah pula yang merusak salah satunya persaudaraan di antara kita kaum muslimin. Yang harus kita jauh. Bahkan kepada ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, bahkan hadis ini sering kita dengarkan daripada guru-guru kita atau mungkin sering kita baca di dalam kitab hadis-hadis. Wa kama warada fi sahih Bukhari wa Muslim, sebagaimana hadis ini terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang percaya kepada Allah. Kita yakin kepada Allah. Percaya dengan Allah, percaya. Kemudian yakin dakwah ada hari kiamat, yakin. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, siapa orang-orang yang percaya kepada Allah dan dia percaya juga tentang hari akhir, yang harus dia perhatikan apa kata Rasulullah, falyakul khairan, maka hendaklah selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Kalau tidak bisa kiranya mengecek yang baik, lebih selamat lagi kata Rasulullah, auliyasmut, lebih selamat awak lagi diam. Kalau tidak bisa awak mengecek dengan kata-kata yang elok, lebih baik awak diam. Mempunyai di hari kiamat itu tidak ada orang-orang yang menyasar gara-gara diam di dunia. Tapi hati-hati, jangan sampai bapak dan ibu awak mencari kemungkaran, awak diam loh. Aduh, tidak masuk kategori itu. Sekurang-kurangnya ketika bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, tidak bisa, tidak ada kemampuan Jawa mungkin untuk menasihatinya, yaitu orang-orang yang berbuat kemungkaran itu secara langsung, maka sekurang-kurangnya bapak dan ibu doakan kepada Allah, ya Allah, Engkau yang menggerakkan hati hamba-Hamba-Mu, hamba memohon dengan setulus hatiku kepadamu ya Allah, tolong ya Allah, berikan hidayah kesadaran kepada saudaraku yang bergelimang terhadap dosa ya Allah. Hamba tak mampu untuk menasihati dengan secara terus terang, tapi inilah hanya dengan melalui doa ini ya Allah,
memohon kepadamu dengan setulus hatiku ya Allah. Tolong ya Allah, ajak hidayah petunjuk ke dalam hati saudaraku. Jangan biarkan dia sampai mati dalam keadaan seperti itu. Kalau masih nyawa kepada ibu, meminta kepada Allah, dikatakan di bawah mencari ada kemungkaran, hanya masih berdoa, maka masih termasuk golongan orang-orang yang percaya kepada Allah dan percaya kepada hari kiamat. Tapi ketika Allah tidak namun lain mendoakan orang-orang yang berbuat maksiat, malah kita mengatakan ini akan berbuat dosa, ini yang merasa, ini yang menanggung beko. Yang penting awak selamatkan diri awak. Maka orang yang seperti kau mengejek kepada ini masih tetap menanggung dosa. Menanggung dosa. Pokoknya tidak punya kepada dia. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran yang sering kita baca juga, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalian ini adalah sebaik-baik umat. Kita ini kata firman Allah adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat lin-nas, diciptakan oleh Allah kita kepada manusia yang lain tujuannya apa? Ta'muruna bil ma'ruf, untuk saling mengajak kepada yang baik dan mencegah dari kemungkaran. Itu tujuan Allah ciptakan kita. Bukan artinya Bapak dan Ibu awak menyelamatkan diri awak sendiri, tidak. Tapi Bapak dan Ibu yang melihat Allah, ketika awak mencari ada kemungkaran, awak nasihati. Tidak mampu menasihati, sakurang-kurang tadi, yaitu doakan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah termasuk orang yang masih tetap mempertahankan dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jadi menjaga lisan itu adalah salah satu tanda orang yang kuat akidah. Orang yang menjaga lisannya termasuk tanda orang yang masih kuat akidahnya. Jadi dari beberapa ayat tadi dan hadis yang kita sampaikan tadi Bapak dan Ibu, apa yang bisa kita lakukan sebagai cara mempertahankan akidah kita di zaman fitnah? Setelah berilmu dulu, maka yang kedua Bapak dan Ibu, jaga lisan awak, jaga mulut kau. Pokoknya sampai dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ibu di dalam satu hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Ja'ar Zakhiratu fi Asfaril Maghfirah yang diterangkan oleh Syekh Sayyid Husain Al-Afani hafizahullah. Beliau mengutip tentang hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sanad dari hadis ini adalah hasan. Apa kata Rasulullah? Ana domin itu maksudnya aku menjamin. Siapa yang dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga apabila dia mampu menjaga beberapa hal. Di antaranya yang dikatakan oleh Rasulullah, orang-orang yang mendapatkan jaminan dari Rasulullah masuk ke dalam surga itu adalah orang yang menjaga mulut. Menjaga mulut. Rasulullah menjamin Pak, bukan main-main. Rasulullah sampai kepada itu bersumpah, ya, saya menjamin kata Rasulullah, seseorang itu akan dimasukkan Allah ke dalam surga dengan syarat mampu menjaga mulut. Di antaranya tadi jangan sampai terjerumus awak kepada ghibah. Ini luar biasa kepada Ibu yang harus kita perhatikan, karena ini bagian daripada akidah. Karena semakin kuat akidah kita, akan semakin terjaga lisan kita terjerumus kepada hal-hal yang mendatangkan mungkar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kali di antara cara yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan akidah di zaman fitnah dan riba ini Bapak dan Ibu, yang ketiga adalah as-sabru fil fitnah, bersabar dalam fitnah zaman. Sabar apa? Kenapa? Karena disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, terdapat di dalam Sahih Muslim dan terdapat juga dalam kitab Sahih At-Tirmidzi. Atau kama qala Nabi SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang nanti kepada manusia satu masa. Apa yang datang kepada manusia masa itu, kata Rasulullah? Zamanus sabir fihim ala dini. Ya Allah, orang yang bersabar memegang agamanya, kalqabidi ala jamr, seperti orang yang memegang bara api. Saking hebatnya, kata Rasulullah, fitnah itu yang menimpa manusia, mempertahankan agamanya itu seperti memegang di tanah wali. Kalau tidak kuat, ngapain? Saya awak. Apa maknanya yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Makna daripada hadis ini Bapak dan Ibu, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dini al-qabidi 'ala al-jabr. Artinya mempertahankan akidah di zaman penuh fitnah ini tidak mudah kepada dia. Tidak mudah. Pokoknya para adu kesabaran. Sabar awak, mau dicaci awak, mau dipuji awak, selama awak masih tetap berjalan atas kehendak Allah, atas petunjuk Allah, mau dijauhi orang awak, tidak usah cemas. Karena sudah dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan kepada ini di dalam Musnad Imam Ahmad, saking beratnya, saking parahnya zaman yang menimpa manusia pada saat itu, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Innakumul yawm kathirun ulama wa qalilun khutaba. Kata Rasulullah kepada sahabat, wahai sahabatku, kalian di masa kini bersyukurlah kalian, masih banyak para ulama, sedikit penceramah. Di masa Rasulullah, di masa Nabi Muhammad, ulama yang benar-benar ulama banyak, tapi saketik yang penceramah. Saking kami itu Bapak dan Ibu yang dilakukan Allah. Bukan artinya mereka yang hidup di masa Rasulullah tidak ada ilmunya, ada, tapi takut mereka Bapak dan Ibu. Takut mereka mengucapkan sesuatu yang mereka ketahui tapi mereka tidak amalkan, sehingga mereka tidak mau mendahului Nabi Muhammad SAW. Pokoknya Nabi kita mengatakan, innakumul yawm kathirun ulama wa qalilun khutaba. Sesungguhnya kalian di masa ini masih banyak yang benar-benar ulama dan sedikit yang penceramah. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, faman tamassaka bi usri ma ya'rifu. Siapa orang-orang yang mengamalkan 1/10 dari ilmu yang dia ketahui banyaknya di masa kini, faqad hawa, masih dikatakan dia orang yang memperburuti hawa nafsunya. Saya ulang, siapa di masa kini di antara kalian yang mengamalkan 1/10
saja dari ilmu yang kalian ketahui. Padahal banyaknya ilmu kalian, ulama di masa kalian banyak, kalian belum bisa dikatakan selamat dunia akhirat. Lalu dibalik oleh Rasulullah, wa ya'ti zaman, akan datang nanti satu masa. Berarti di masa Nabi kita Muhammad al-tibo, tapi Rasulullah sudah lewat-lewati. Ya'ti zaman, akan datang nanti satu masa kepada manusia, kathirul khutbah, para penceramah berserakan bertebaran di mana-mana. Wa qalilun ulama, tapi saketek yang benar-benar ulama. Itu yang kita lakukan ini, Pak. Penceramah nanti satu masa, kata Rasulullah, akan bertebaran di mana-mana. Tapi qalilul ulama, saketek yang benar-benar ulama. Orang hanya sekedar mengetahui tapi tidak mau mengamalkan apa yang dia ketahui. Jadi zaman kita sudah masuk apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Saking lebarnya, kata Rasulullah, masa itu penceramah banyak bertebaran. Orang yang benar-benar ulama sudah semakin sedikit. Dikatakan oleh Rasulullah, faman tamassaka bi usri ma ya'rifu faqad najah. Siapa orang-orang yang di masa itu yang mampu mengamalkan 1/10 saja dari ilmu yang dia ketahui, saking banyaknya ilmunya, tapi 1/10 saja yang mampu dia ketahui, faqad najah, itu pasti dikatakan orang yang selamat dunia dan akhirat. Saking dek balik mengamalkan yang benar. Dia mengarang ini. Dia paham. Paham tak? Itu yang ketiga. Apa yang ketiga tadi Bapak dan Ibu? Cara mempertahankan akidah di zaman yang penuh dengan fitnah dan hibah. Apa yang ketiga tadi? Bersabar dalam fitnah zaman. Sabar apa? Minta pertolongan ke Allah. Jangan terpengaruh cacian makian. Jangan, selama masih tetap mengikuti petunjuk Allah dan Rasul. Pak, orang-orang gini kalau yang jujur dijauhi. Masuk ini. Orang-orang yang tidak jujur, itu yang dijadikan gini sebagai teman akrab. Jadi kalau jujur apa dan Ibu gini, tidak akan takut. Tapi jangan takut, Allah bersama kita. Tidak akan dibiarkan Allah wasngsara. Bukankah Bapak dan Ibu sudah sering kita mengatakan waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, waqul ja'al haqqu, katakanlah ketika datang kebenaran itu Bapak dan Ibu tidak akan bisa dihancurkan oleh siapapun, walaupun tinggal sedikit. Tidak akan dibiarkan oleh Allah hilang kebenaran itu, walaupun sedikit. Tapi sebanyak-banyak kemungkaran di muka bumi ini, selama kebaikan masih ada walaupun sedikit, nanti yang mungkar ini lambat laun akan dimusnahkan oleh Allah. Kemenangan Islam pasti, tapi para doa mulai dari sekarang. Kejayaan Islam itu akan kita dapatkan nanti sesuai dengan janji yang disebutkan oleh Allah dan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kita mulai dari diri kita sendiri, tidak dinafsi.
jangan terpengaruh hawa. Kemudian kita kembali wasmahu fi qawlihi tabaraka wa ta'ala fi surah At-Taubah. Kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surah At-Taubah. Ayatnya ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan tetaplah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ini nasihat dari Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan tetaplah kalian bersama orang-orang yang jujur. Dari ayat ini apa yang kita pahami? Cara untuk mempertahankan akidah yang penuh dengan fitnah dan gibah-gibah pada ibu, kita selalu berusaha mencari teman-teman yang jujur. Tidak usah bapak dan ibu berteman dengan orang yang padutuh, tidak ada gunanya itu. Jadi memperbaiki lingkungan itu sangat dibutuhkan, salah satu cara untuk mempertahankan akidah. Kalau bapak dan ibu tidak memperhatikan lingkungan, cepat lambatnya awak akan terpengaruh. Makanya perlu tadi dari awal didasari dengan ilmu. Ilmu itu paling penting. Kemudian al-khamis, yang kelima, cara yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan akidah di zaman fitnah adalah memperbanyak doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memperbanyak doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa kita baca, apa yang bisa kita minta kepada Allah? Ada satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam warada fi kitab Sunan At-Tirmidzi, yang terdapat di dalam Sunan At-Tirmidzi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah membaca doa ini, ya muqallibal qulub. Apa sambungannya? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Ini siapa yang membolakkan hati? Yang membolak-balikkan hati hanya Allah. Ya, pokoknya di ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. Apa yang menyebabkan iman itu bisa bertambah? Al-imanu yazidu bitta'ah. Iman itu bisa bertambah karena dari ketaatan kepada Allah. Apa yang membuat iman itu bisa berkurang? Wal iman yanqusu bil maksiyah. Sedangkan iman itu bisa berkurang karena dari banyak dosa. Pokoknya supaya Allah tetap mempertahankan akidah kita, walaupun kita hidup di zaman fitnah, maka baca selalu doa ini, kata Rasulullah. Apa dia? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku berada di atas agama. Artinya supaya tetap sebarik-barik ujian dalam hidup di dunia ini. Walaupun kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, tapi di selama Allah masih mau meminta kepada Allah, Allah jawab. Pokoknya kita baca, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kan ada itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dulu pernah kita sampaikan hadis yang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terdapat dalam Sahih Muslim.
dari sahabat Nabi kita yang bernama Zaid bin Arqam. Satu doa juga yang dari Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW yang berbunyi, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku rasa ketakutan. Artinya jangan takut kecuali hanya kepada Allah. Makanya kita minta, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku rasa ketakutan kepadamu. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Sucikanlah jiwaku, engkaulah sebaik-baik yang dapat mensucikannya. Engkaulah sebaik-baik yang dapat mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah penolong jiwaku dan pelindungnya. Engkaulah penolong jiwaku dan pelindungnya. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW juga, yang terdapat di dalam Sahih Muslim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Main lagi mudah dari dua tadi. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Satu. Yang kedua, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.